Terima kasih Bapak, terima kasih Allahku buat kasih setiamu yang kau berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, pada waktu ini Tuhan sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Tanpa Engkau Bapak, kami tidak mampu bisa berkumpul di tempat ini. Kami tahu Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami Bapak, kami bisa lalui hari-hari kami. Tapi kami sadari Tuhan, itu karena kasih anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Untuk itu Bapak, kami mempersiapkan hati kami mempersiapkan pikiran kami Tuhan, pendengaran kami Bapak, untuk mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Beri hikmat bagi setiap kami Bapak, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami bukan hanya dimampukan untuk mengerti Tuhan, tapi kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena tanpa Engkau Bapa, tanpa Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami tidak akan mampu untuk senantiasa berjalan bersama dengan Engkau. Berfirmanlah Engkau Tuhan pada saat ini, sebab kami siap mendengarkan-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama katakan amin. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Kita bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan sungguh baik, bahkan teramat baik bagi setiap kehidupan kita, yang memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul kembali untuk memuji, memuliakan Tuhan, serta mendengarkan sabda Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Februari tahun 2021. Dan kita menyadari bahwa satu kondisi yang belum hilang, bukan hanya di tengah-tengah kita, bukan hanya di Indonesia, bahkan di beberapa negara. Namun kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam ujian yang Tuhan berikan? Kita akan senantiasa berjuang bersama dengan Tuhan. Kita akan senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kondisi kita saat ini. Baik, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang ingin Tuhan katakan ketika kita berjuang bersama dengan Tuhan? Mari kita buka kebenaran firman Tuhan kita hari ini yang terambil dari Yosua pasalnya yang ke-23. Yosua pasal 23 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Yosua pasal 23 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Kita akan baca secara responsoria. Saya baca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan baca ayat yang genap. Dengan judul perikop pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya, ya ayat kedua jemaat Tuhan, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, aku telah tua dan telah lanjut umur. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepadamu, kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dan membuang pundi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepada oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah
kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1.000 orang, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua yang telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka muka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Haleluya. Diberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan, bahkan yang mengaplikasikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan kita kecil pada saat ini adalah tetap berjuang, jangan menyerah. Tetap berjuang dan jangan menyerah. Kita tahu hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Berjuang dalam segala hal apapun itu. Saat kita sakit, kita akan berjuang untuk sembuh. Anak-anak sekolah, saat mereka sedang sekolah, mereka berjuang untuk naik level sampai mereka bisa menyelesaikan sekolahnya. Anak-anak pemuda-pemudi, mereka pun akan berjuang untuk menggapai cita-citanya. Bahkan para pekerja pun mereka berjuang untuk mencari sesuap nasi. Karyawan-karyawan yang ada, mereka akan berjuang untuk bisa menjadi karyawan yang terbaik di tempat mereka bekerja. Jadi hidup ini adalah perjuangan. Kita berjuang menjadikan hidup kita menjadi orang yang berguna dan berarti dimanapun kita berada. Kita akan berjuang untuk tetap setia mengikut Tuhan, walaupun banyak hal yang harus kita hadapi. Walaupun kerikil-kerikil tajam itu harus kita memang lewati. Karena kita akan tetap berjuang mengikut Tuhan. Sama halnya dengan bangsa Israel yang tadi kita sudah baca. Mereka berjuang dalam kehidupan mereka. Yang pertama, mereka berjuang ketika mereka mau atau ketika mereka hendak membebaskan diri mereka dari perbudakan di Mesir. Mereka berjuang untuk keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, mereka melewati padang gurun yang panas. Itu mereka juga berjuang. Bagaimana mereka harus melewati padang gurun tersebut dengan panasnya matahari, dengan air yang mereka mungkin sulit untuk temui pada waktu itu. Walaupun memang mukjizat Tuhan sudah mereka lihat sendiri. Pada siang hari Tuhan memberikan tiang awan, pada malam hari Tuhan berikan tiang api bagi bangsa Israel. Bahkan ketika mereka sudah keluar dari padang gurun pun, mereka sudah melewati padang gurun dan mereka memasuki tanah Kanaan, mereka pun berjuang untuk bisa masuk sampai ke tanah Kanaan. Itu adalah perjuangan bangsa Israel. Dan ini juga hidup kita saat ini pun kita
gembira. Tidak. Tetapi apa? Tapi Tuhan akan memberikan lagi ujian yang lebih berat lagi dari yang semula. Yang lebih tingkat kesulitannya itu akan lebih tinggi lagi dari yang semula, yang sesudahnya kamu lakukan, yang sebelumnya kamu lakukan, yang kita lakukan. Karena Tuhan melihat perjuangan kita bersama dengan Tuhan. Nah, kita bisa melihat di sini dikatakan bahwa Dialah Allah di situ ya. Dialah yang telah berperang bagi kamu. Nah, kalau kita berbicara tentang berperang, banyak kita lihat kalau orang yang berperang pasti akan menyiapkan senjata. Para peperang itu panglima atau mungkin polisi atau apa sebagainya, mereka akan menyiapkan alat-alat perang mereka. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita siapkan ketika kita berperang melawan apa yang Tuhan izinkan hari dalam hidupmu? Sudahkah kita memproteksi diri kita? Sudahkah kita menyiapkan alat-alat perang kita? Senjata rohani kita ketika kita diizinkan setiap persoalan hadir dalam hidup kita. Nah, kita bisa lihat di sini kata berperang. Ini kalau kita bisa lihat lagi dalam bahasa aslinya, ini adalah lacham. Bahasa aslinya adalah lacham, yang artinya bukan hanya berperang, tapi bergulat dan berjuang. Jadi kalau kita sudah bergulat, berjuang, berarti itu ada tindakan yang kita lakukan dalam apapun yang Tuhan izinkan. Jadi bukan hanya diam, bukan hanya kita tidak berbuat apa-apa. Tapi kalau kita lihat para pegulat, mereka akan melakukan usaha. Bagaimana bisa mereka menang? Ketika kita berjuang pun kita akan melakukan usaha bagaimana kita bisa melewatinya. Dan kita bisa menjadi orang yang lebih dari pemenang. Nah, ini yang Tuhan mau lihat dalam kehidupan jemaat Tuhan sampai pada saat ini. Walaupun memang COVID ini belum berlalu, tapi tetaplah kita berjuang bersama dengan Tuhan. Pemerintah sudah memberikan hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk mencegah. Kita taati protokol tersebut, kita lakukan dalam kehidupan. Itu sebagai bukti perjuangan kita. Bukan kita mungkin merasa mengabaikan, nggak akan mungkin kena, itu kan cuma yang di sini aja, aku kan sudah taat. Tapi kita kadang-kala kita tidak melakukannya. Nah, tapi di sini Tuhan mau kita berjuang dengan apa yang ada sampai saat ini. Nah, kalau kita bisa melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita belajar dulu. Kata berjuang di sini artinya berupaya penuh. Berupaya penuh dengan kesukaran dan dengan bahaya, dengan sekuat tenaga. Nah, itu kata Kamus ya. Dengan sekuat tenaga, berupaya. Berarti kan kalau kita dengar kata berupaya, berarti ada tindakan yang harus kita lakukan. Berarti ada sesuatu hal atau tips-tips atau cara-cara bagaimana kita bisa melewati hal-hal yang kita alami sampai saat ini. Jadi bukan hanya kita diam, bukan hanya kita setengah hati melaluinya, bukan kita mungkin merasa itu kan gampang. Bukan kita hanya mungkin main-main saja, bukan. Tetapi ada cara-cara upaya yang kita lakukan agar kita bisa melewati, bahkan kita bisa menjadi orang pemenang. Nah, kita lihat di ayat yang ke-14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahkan satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Jadi Yosua di sini hendak mengingatkan bangsa Israel, bahkan terkhususnya kita saat ini yang mendengarkan firman Tuhan, tentang bahwa mereka yang berjuang, mereka berjuang untuk melewati hal-hal yang harus memang mereka lewati dari tanah Mesir sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Jadi sini ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, kepada bangsa Israel ketika mereka mau berjuang bersama dengan Tuhan. Jadi apa sih caranya? Bagaimana sih caranya ketika kita mau tetap berjuang dan kita tidak
sampai 8 yang bisa jemaat Tuhan baca. Jadi hal yang pertama atau cara pertama agar kita bisa tetap berjuang dan kita tidak menyerah dalam menghadapi pergumulan atau dalam menghadapi hal-hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, yang pertama adalah terus berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Terus berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Bukan kehendak saya, bukan kehendak pribadi kita, bukan kehendak pikiran kita, bukan kehendak tangan kita yang mau bekerja, tapi lakukanlah sejalan dengan kehendak Tuhan. Yosua hendak mendorong setiap umat Israel pada waktu itu untuk taat mendengarkan dengan jelas, kuatkanlah benar-benar hatimu. Nah, kenapa di sini Yosua berkata kuatkanlah benar-benar hatimu? Karena Yosua tahu di antara bangsa Israel masih banyak ditemui bangsa itu tidak benar-benar menguatkan hatinya berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi Tuhan mau bangsa Israel terus berjalan bersama dengan Tuhan dan jangan sampai menyerah. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang terkenal dengan tegak tengkuk. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir sampai mereka di padang gurun, bangsa Israel hendak kembali loh ke Mesir. Ketika mereka tidak ada makanan yang terngiang, yang terpikirkan mereka adalah bangsa Israel, walaupun mereka dalam penjajahan, walaupun mereka disiksa, tapi mereka berpikir banyak makanan. Mereka tidak akan kekurangan makanan ketika mereka berada di Mesir. Dan ini yang Tuhan mau katakan kepada Yosua, agar Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel untuk taat ketika mereka berjalan keluar dari tanah Mesir. Kuatkanlah benar-benar hatimu, dikatakan di sini. Dan itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apa yang kita alami sampai pada saat ini? Ketika kita berpikir sejenak, sampai saat ini, pergumulan yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita, sudah apa yang kita lakukan? Sudahkah kita menguatkan hati kita? Atau kita sempat mau berpikir kita akan menyerah dengan keadaan yang ada sampai pada saat ini? Nah, Tuhan mau mengingatkan seperti Yosua mengingatkan bangsa Israel untuk hidup taat di hadapan Tuhan. Terus berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Terus berjalan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Walaupun memang kita sadari sebagai manusia biasa, aku kan capek. Aku tidak menemukan jalan keluar. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong aku. Lalu kita sampai putus asa dan menyerah. Itu wajar memang sebagai manusia. Tapi jangan sampai keputusasaan kita membuat kita sampai meninggalkan Tuhan, membuat kita sampai meragukan kasih Tuhan, dan membuat kita untuk mencari Allah-Allah yang lain. Dengan jelas di ayat yang ke-7, supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Jadi di sini yang Tuhan mengingatkan bagi setiap kita. Seberapa berat pergumulan kita sampai saat ini, letakkan di bawah kaki Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Karena memang kita tidak akan pernah hidup tidak ada pergumulan. Tapi Tuhan akan senantiasa berikan pergumulan itu. Tapi ingat, firman Tuhan juga berkata, pergumulan yang Tuhan berikan itu tidak akan di luar batas kemampuanmu. Jadi ketika kita masih diberikan pergumulan, langsung kita berpikir, oh iya, firman Tuhan berkata itu tidak akan di luar batas kemampuanku. Berarti kita sanggup berjuang untuk melewati pergumulan tersebut. Walaupun memang sebagai manusia kita kadang-kalanya menangis, sedih, itu wajar. Tapi jangan biarkan itu menjadi sesuatu yang membuat kita jauh daripada Tuhan dan melupakan bahwa pergumulan yang Tuhan berikan itu tidak akan di luar batas kemampuanmu sebagai umatnya. Umat Israel bergaul
berbicara dalam hati kita. Sehingga apa? Sehingga mengingatkan kita, oh iya, caranya seperti ini. Oh iya, aku harus seperti ini. Itu terjadi ketika hati kita benar-benar berpaut kepada Tuhan. Dikatakan dengan jelas, tetapi kamu harus, dikatakan di sini. Berarti kalau kata harus, itu merupakan sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Bukannya hak, tapi harus kita lakukan, yaitu kewajiban. Harus berpaut kepada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Jadi dari bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua sampai sekarang, Tuhan mau ingatkan kita agar kita bisa terus berjalan dan tidak menyerah dalam menghadapi pergumulan kita. Milikilah hati yang berpaut kepada Tuhan. Ketika kita berbicara tentang kata berpaut hati kepada Tuhan, sebenarnya kita sudah tahu bagaimana caranya. Kita harus berdoa, kita membaca firman Tuhan. Tapi kadang-kala memang manusia kita yang menguasai diri kita. Bukannya kita yang menguasai diri kita, tapi kita dikuasai oleh kedagingan kita, sehingga kita tidak bisa melakukan hal-hal tersebut. Sehingga kadang-kala hati kita pun tidak berpaut kepada Tuhan. Dan inilah yang disedihkan oleh Tuhan. Tuhan rindu setiap kita. Bukannya Tuhan tidak tahu pergumulan kita, bukan. Tuhan tahu pergumulan kita pribadi lepas pribadi. Tapi Tuhan rindu kita berseru kepada Tuhan. Tuhan rindu kita mengutarakan apa yang ada di hati kita. Tuhan rindu orang yang pertama kali atau sosok yang pertama kali yang kita cari ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita berjuang, itu adalah Dia, Sang Pencipta kita. Sehingga benar-benar hati kita akan berpaut kepada Tuhan. Sehingga ketika kita misalnya hari ini kita lupa berdoa, kita akan gelisah. Apa ya yang aku belum melakukan hari ini ya? Kok kayaknya ada yang lupa? Kita akan digerakkan, kita akan diingatkan. Oh iya, aku hari ini belum berdoa. Oh iya, aku hari ini belum berseru sama Tuhan. Oh iya, aku belum dengar apa sih yang Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan hari ini. Apa yang harus aku lakukan hari ini? Tanpa kita sadari, ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, maka firman Tuhan ini akan menuntun perjalanan kita. Contoh, ketika kita rajin membaca firman Tuhan, tiba-tiba kita membaca jangan khawatir. Misalnya, kebenaran firman Tuhan yang kita dapat pagi ini atau malam hari. Kita flashback. Kalau kita membaca saat teduhnya malam hari, Tuhan mengatakan jangan khawatir. Ada masalah apa aku hari ini? Atau ada pergumulan apa aku hari ini? Atau ada hatiku kenapa hari ini? Kok Tuhan nyampaikan jangan khawatir? Atau ketika kita saat teduhnya pagi-pagi dan firman Tuhan berkata jangan khawatir, lalu kita berpikir, oh hari ini kayaknya nanti Tuhan akan memberikan hal-hal yang di luar dugaan. Tuhan mau katakan bahwa aku jangan khawatir untuk hari ini. Jadi ketika kita berjalan melalui hari-hari, karena kita sudah tahu apa yang Tuhan katakan hari ini, maka ketika kita mungkin mendengar hal-hal yang negatif yang dengar dari orang, kita mengingat, oh iya firman Tuhan berkata jangan khawatir. Kita terus berjalan. Oh iya Tuhan katakan hari ini jangan khawatir. Sampai kita menutup mata kembali, kita beristirahat, itu kita tahu bahwa kita jangan khawatir. Bahwa apa? Bahwa ada Allah beserta dengan kita. Allah yang akan senantiasa menopang kehidupan kita. Inilah kehidupan yang Tuhan mau ketika kita berpaut kepada Tuhan. Itu adalah cara yang kedua. Ketika kita mau berjuang dan kita tidak menyerah dalam pergumulan apapun. Dan yang ketiga, yang bisa kita lihat di sini, yang ketiga di ayatnya yang ke-11. Dikatakan, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Haleluya. Bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi cara ketiga agar kita bisa berjalan dan kita tidak menyerah dalam menghadapi pergumulan
masih kecil, tekunlah belajar, biar nanti besar kamu bisa menjadi orang. Jadi tekun di sini baru dirimbang-rimbangi. Tekun bukan hanya sekali belajar, bukan hanya 2 kali belajar, tapi terus menerus tanpa henti. Tanpa ada hentinya kita terus berjalan. Tanpa ada hentinya kita terus belajar. Bahkan ada seseorang mengatakan bahwa hidup ini akan terus belajar. Kita belajar ini tidak akan pernah berhenti. Selama hidup kita akan terus belajar. Dan ini yang dikatakan dengan bertekun. Bertekunlah mengasihi Tuhan. Berarti tidak ada hentinya kita mengasihi Tuhan. Walaupun pergumulan seberat apapun yang Tuhan berikan, tetaplah bertekun di hadapan Tuhan. Tetaplah mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan atas apa yang kita alami. Tapi Tuhan mau bagi setiap kita bertekun di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena apa? Karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan melihat tetesan air matamu ketika engkau berseru di hadapan Tuhan. Tuhan melihat apa yang engkau lakukan, jerih payahmu tidak akan sia-sia ketika kita benar-benar mau bertekun di hadapan Tuhan. Nah, kata bertekun ini sebenarnya kalau kita lihat itu sederhana sekali, tetapi sulit untuk dilakukan. Sederhana kata bertekun, tapi ketika kita lakukan itu tidak segampang yang kita ucapkan, tidak segampang kita membalikkan telapak tangan. Ketika kita lakukan kata bertekun ini berarti setiap saat tanpa henti kita harus melakukannya. Jadi ketika kita tahu 3 hal kunci ini, marilah kita bersama-sama lakukan di hadapan Tuhan, agar kita bisa berjalan terus dan tidak akan menyerah. Di ayat yang ke-15 sampai di ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik, yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik. Jadi ada 2 hal yang akan terjadi ketika kita tidak mau, atau ketika kita tidak berjalan, atau ketika kita menyerah menghadapi pergumulan. Di ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi seperti telah datang kepadamu segala yang baik telah dijanjikan kepada Tuhan Allahmu, demikianlah. Nah, kita sama-sama katakan, demikianlah Tuhan akan mendatangkan kamu segala yang tidak baik. Itu yang akan kita terima ketika kita tidak mau berjalan, ketika kita tidak mau mendengarkan, ketika kita menyerah atas pergumulan. Maka dikatakan Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik. Jadi segala apapun yang kita alami itu seizin daripada Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, di 15a dikatakan, seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang dijanjikan, itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Dan di ayat yang ke-16 dikatakan, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah kuperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu. Jadi bukan segala yang tidak baik akan datang, tapi murka Tuhan pun akan datang kepadamu ketika kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi ketika kita taat, maka berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita murtad, ketika kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, maka kutuk itu pun akan mengikuti kita. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat pada saat ini bagi setiap kita. Mari kita bersama-sama untuk datang di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama berjuang bersama dengan teman-teman seiman kita. Kita berjuang dan jangan sampai kita menyerah dalam setiap perjuangan hidup yang sampai saat ini
Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dan kita akan merasakan kemenangan. Dan kita akan merasakan janji-janji Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Sama seperti Allah yang menggenapi janji-janjinya kepada bangsa Israel. Begitu juga dengan kita. Tuhan senantiasa akan menggenapi janjinya bagi setiap kita yang mau berjuang dan tidak menyerah menghadapi pergumulan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku buat kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikanmu Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Bapa, kami tahu kami adalah manusia yang biasa. Kami tahu kerap kali kami jatuh bangun Bapa ketika kami mengikuti Engkau. Kami sering kali mungkin tanpa kami sadari kami tidak setia di hadapan Engkau Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan Engkau Bapa. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar pada saat ini Tuhan. Ajar kami Bapa, agar kami bisa menjadi jemaat-Mu yang terus berjalan, yang terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan. Pergumulan gereja-Mu Bapa. Gereja ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan ada rencana lain ketika kami belum mengerti, ketika kami belum menemukan jalan keluar Bapa. Namun kami mau berjalan, kami mau berjuang Tuhan. Kami tidak mau menyerah dengan keadaan saat ini, tapi kami mau menyerahkannya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan berperkara, Engkau yang akan senantiasa turut campur tangan dalam setiap pergumulan gereja ini. Bahkan terlebih lagi pergumulan setiap jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Ajar kami Bapa, agar kami bisa belajar dari Yosua. Kami bisa berjalan terus mengikuti kehendak Tuhan. Kami memiliki hati yang berpaut kepada Allah. Bahkan terlebih lagi Tuhan, kami dimampukan Tuhan untuk senantiasa Bapa bertekun mengasihi Allah yang ajaib. Sehingga kami bisa menemukan bahwa Allah akan menggenapi setiap janji-janji-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Bahkan untuk gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.